Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi dasar kelistrikan dengan tema hukum ohm, rangkaian seri dan paralel. Selamat menyaksikan. Konsep dasar hukum ohm. Hukum ohm menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui sebuah pengantar akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Rumusnya yaitu V sama dengan I kali R, atau biasa kita sebut dengan VIR untuk lebih mudah menghafalkannya. Di mana V adalah tegangan listrik yang diukur dalam volt atau disimbolkan dengan V jika kita ibaratkan seperti tekanan air di dalam pipa, sedangkan I adalah arus listrik diukur dalam ampere atau A. Jika diibaratkan itu adalah debit air yang mengalir. Selanjutnya, hambatan listrik atau R yang diukur dalam satuan ohm. Jika diibaratkan itu berarti adalah penyempitan pada pipa. Di dalam hukum ohm ada dua rangkaian, yaitu rangkaian seri dan paralel, di mana secara sederhananya perbedaan antara rangkaian tersebut adalah terletak pada jalur aliran listriknya. Yang pertama, rangkaian seri. Komponen disusun berderet dalam satu jalur kabel yang sama. Karakteristiknya yang pertama adalah arus sama di setiap titiknya, sehingga I total sama dengan I1 sama dengan I2. Untuk tegangannya terbagi ke setiap komponen, yaitu V total sama dengan V1 plus V2. Untuk hambatan totalnya semakin besar, R sama dengan R1 plus R2 sampai R tak tinggal. Efek pada lampu, jika satu putus, maka semua lampu juga terputus. Yang kedua yaitu rangkaian paralel. Komponennya disusun secara berjajar sehingga memiliki cabang masing-masing. Karakteristik yang pertama untuk arus yaitu terbagi ke setiap cabang, sehingga I total sama dengan I1 plus I2. Untuk tegangannya sama di setiap cabang, sehingga V totalnya sama dengan V1 sama dengan V2. Untuk hambatan total lebih kecil dari hambatan terkecil di rangkaian. Efek pada lampu jika dirangkai secara paralel yaitu jika satu lampu putus, maka lampu lainnya tetap menyala. Saya akan berikan contoh rangkaian seri untuk yang pertama seperti ini. Mari kita buktikan hukum ohm tersebut. Kita buktikan dengan menggunakan aplikasi PET. Di sini ada kabel, ada baterai, ada tegangan, ada bohlam lampu dan juga resistor, juga ada saklar. Tapi untuk kali ini kita akan menggunakan hanya baterai. Kita menggunakan baterainya. Kita menggunakan kabel tentunya. Kita beri resistor. Kita beri resistornya 2 buah. Dan kita hubungkan ke lampu. Mari kita tutup rangkaiannya. Nah, baiklah anak-anak, ini rangkaiannya sudah menyala. Untuk rangkaian seri 2 resistor dengan 1 lampu, maka kita buktikan untuk hukum ohmnya. Karakteristik pertama yaitu arus I sama di setiap titik, yaitu I total sama dengan I1 sama dengan I2. Mari kita buktikan di rangkaian. Kita ambil alat ukur arus terlebih dahulu. Kita cek arus yang ada di baterai adalah 0,30 ampere. Di resistor satunya sama 0,30 ampere. Kita ke resistor 2-nya 0,30 ampere dan yang di lampu kita cek juga 0,30 ampere. Sehingga karakteristik arus sama berarti sudah betul. Yang kedua adalah tegangan. Terbagi ke setiap titik komponen atau V total sama dengan V1 plus V2. Mari kita buktikan lagi. Kita ambil alat ukur voltmeternya di sini. Kita cek baterainya. Di situ ada label 9 volt. Apakah benar? Ya, sudah benar 9 volt.
Kita cek tegangan yang ada di R1-nya. Nah, ada 3 volt. Di R2-nya ada 3 volt juga, dan di lampu kita cek ada 3 volt juga. Jadi terbagi, yaitu 9 volt dibagi ke R1, R2, dan lampu 3 sama dengan 9 volt. Sudah terbukti untuk rangkaian seri V-nya terbagi ke setiap komponen betul. Selanjutnya kita lihat di sini kita punya nilai resistor 1 10 ohm, resistor 2 juga 10 ohm. Kita coba menurunkan nilainya. Yang awalnya 10 ohm coba kita turunkan menjadi 4 ohm, dan yang satunya kita turunkan juga menjadi 4 ohm. Maka di sini nyala lampunya semakin terang. Kalau misalkan kita naikkan hambatan di sini menjadi 10, yang sini menjadi 20 atau 15 atau 14, maka nyala lampunya juga semakin redup. Begitulah untuk rangkaian seri. Selanjutnya kita menuju ke rangkaian paralel. Mari kita buktikan untuk rangkaian paralelnya. Sebelumnya kita gambar dulu. Tetap menggunakan baterai lagi, kabel kita rangkai dulu. Kita beri resistor keduanya. Kita tambah kabelnya. Kita tambah bola lampu. Nah, kita cari nilainya. Nah, di sini ada baterai 9 volt, ada R1 10 ohm, ada R2 10 ohm, dan juga ada lampu. Lampunya sudah menyala sangat terang ya. Mari kita buktikan untuk karakteristik yang pertama, yaitu I. I total sama dengan I1 plus I2. Kita ambil alat ukurnya. I total yang di sini ada 2,7 ampere. Apakah sama? 0,90 R1, R2-nya 0,90, R3 di bebannya lampu ada 0,90. Bila dijumlah akan sama dengan 2,7. Sehingga untuk arus pada rangkaian paralel sudah benar terbagi ke setiap cabang. Selanjutnya yaitu tegangan untuk setiap cabang itu sama. Maka kita buktikan. Mari kita buktikan dulu. Kita ambil alat ukur voltmeternya. Kita ukur di sini juga dulu, membuktikan bahwa baterainya memang 9 volt. Kita ukur di resistor pertama 9 volt juga, resistor kedua 9 volt, resistor ketiga, lampu 9 volt juga. Sehingga karakteristik tegangan untuk rangkaian paralel sudah terbukti sama di setiap cabangnya. Oke, kita analisis rangkaian ini apabila hambatannya yang awalnya 10 dengan kecerahan lampu sekian, bila kita turunkan di sini menjadi 6, dan di sini juga diturunkan lagi 6 dan 4, nyalanya tetap sama.
Kalau kita coba naikkan hambatannya 25, untuk yang sini kita coba naikkan juga 23, maka nyalanya seperti ini. Bisa diamati sendiri ya. Kesimpulan pada hukum Ohm kali ini adalah hambatan total pada rangkaian seri bertambah besar kalau untuk paralel menjadi lebih kecil, arus konstan di semua titik, kalau di paralel terbagi ke setiap cabang. Tegangan di rangkaian sari terbagi ke setiap beban, sedangkan di paralel sama di setiap cabang. Hubungannya V total sama dengan I kali R1 plus R2 untuk rangkaian seri, sedangkan I total sama dengan V per R total. Demikian materi pembelajaran tentang dasar kelistrikan dengan tema Hukum Ohm Rangkaian Seri Paralel. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.